Ilahi. Ya. Ini adalah air kejujuran. Silakan minum. Serius nih? Serius. Lu takut kehilangan Dinar? Enggak. Hah? Masa bodoh gitu kan? Oke, terus? Tuh jujur ya, aku marah. Kenapa kamu ceritanya setengah? Kenapa kamu mojokin aku seakan aku yang salah banget gitu? Hai, assalamualaikum guys, Dagim Story. 2 hari berturut-turut kita menampilkan kemarin seorang sosok wanita cantik, tangguh dan berisi ternyata ya. Ada Dinar Candy. Dinar Candy curhat ke gue dan datang langsung ngomong katanya, aku putus mulu, bohongan ini mah bener sampai nangis di depan gue. Putus. Ini mah gimmick. Demi Allah enggak, ini mah berantem gede. Beneran mau nikah nih, aku nggak mau konten lagi. Terus banyak yang komentarnya jadi miring kepada Ridho Ilahi. Iya. Tapi aku alhamdulillah baik kak. Tapi aku minta maaf sama Irfan. Kan tadi itu sebenarnya kan janjian kita berdua ya datang. Iya. Cuman malamnya kita putus. Jadi kayak ya mau nggak gimana? Dia Ridho dan Dinar. Udah janjian. Padahal Dinar Candy doang. Ridho mana? Aku putus. Kapan? Tadi malam. Ya. Iya. Tuh ini udah curhat-curhatan deh. Ya gitu. Iya, Ridho Ilahi adalah ini seorang aktor ya. FTV banyak sekali sinetron dan rata-rata perannya playboy. Ya gitu. Awalnya kayak kalau FTV paling kan kayak gitu kan, kayak anjing sama kucing dulu awalnya, terus baru romantis. Iya. Tapi playboy mulu, lu nggak bosen? Dulu. Kesel nggak ya? Tapi sekarang itu idaman ibu-ibu. Dulu gue masih bujangan, gue tuh idaman ibu-ibu dan semua orang pengen gue jadi mantunya. Lu gitu juga? Iya. Ya, jadi ini tuh ketika ini tuh pasangannya jadi pasangan gemoy gitu. Jadi dua-duanya tuh jadi kemarin pas putus itu banyak yang menyayangkan. Lupa belum kasih minum, maaf ya. Thank you. Ini gelasnya sih gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah air kejujuran. Silakan minum. Serius nih? Serius. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Abis ini aja kau haus. Emang haus sih. Emang haus. Kita datang Dan suka ini infus water. Iya. Habis tuh guys. Oh habis, oke. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh Ridho Ilahi kali ini akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Oke, Ridho Ilahi. Ya. Deg-degan ya, udah kayak kuis. Lu beneran putus sama Dina? Beneran. Gak gimmick? Enggak lah. Gimmick buat apa? Berapa kali putus? Kalau gimmick kayak mempermalukan diri sendiri dong di Instastory. Gua gitu loh, maksudnya cowok badan gede, nge-gym, aktor, galau. Cuman di satu sisi kan aku juga manusia. Jadi kalau lagi sedih ya udah keluarin. Daripada kayak hal yang aneh-aneh. Kenapa ngeluarinnya di sosial media? Lu nggak punya temen? Enggak. Hah? Iya gini, mungkin Kak Irfan nggak tahu ya, udah tahu apa belum. Jadi aku di 2021 kan aku sempat kena kasus. Ya, terus aku kena rehab. Disitulah aku baru tahu siapa teman. Ya gitu. Siapa Di saat teman sebenarnya? Siapa teman sebenarnya? Dulu waktu aku masih famous, punya banyak lah, punya properti di mana-mana, banyak lah teman gitu kan, banyak yang baik. Pas giliran lu jatuh nggak ada teman. Sampai sekarang? Iya. Sampai lu curhat di sosial media? Iya, kayak siapa sih yang mau temenan sama Ridho? Nggak se-famous dulu, nggak setajir dulu.
Kalau dulu kan kemana-mana, nongkrong yuk, ngumpul, bayarin. Kalau sekarang kan semua ngerubung. Kalau sekarang kan lebih kayak bukannya nggak mau ngebayarin, tapi kan aku juga mikir aku harus ngumpulin. Aku mau bikin istana buat calon anak istri aku. Belum nanti aku pengen nyekolahin anak sampai ke luar negeri kayak gitu-gitu kan. Maksudnya pemikirannya udah ke situ. Oke, pemikirannya tersebut ibu dari anak-anak lu tuh apakah di saat itu? Saat itu kapan? Ya, minggu lalu lah. Pasti. Dari awal jadian udah kayak gini. Jadi gini, kenapa aku cinta banget dan sayang banget sama Dinar? Karena dia tuh kayak pemberian Tuhan gitu. Dia kayak jawaban doa dan cuman dia yang mau. Jadi aku dulu waktu pernah punya pacar 3 tahun yang lalu itu Terakhir pernah pacaran sebelum Dinar Candy 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu nih ya. Aku masih punya pacar. Itu aku nge-DM Dinar. Ketemuan yuk, masih playboy. Pengen ya udah. Kenapa lu pengen ketemuan sama seorang Dinar Candy? Otak lu apa? Mesum. Jujur. Emang pernah nakal nggak? Hah? Pernah nakal nggak? Enggak, gue cuma Masa nggak pernah nakal? pernah nakal. Tapi biasa kalau cowok ngeliat Dinar Candy, terus tiba-tiba DM, apa yang ada di otak lu? Ya, kalau bahasa cowoknya sih apa ya? Kalau pengen nyicipin sih terlalu kasar ya. Saat itu. Saat itu. Nama juga playboy kan? Direspon. Ketemuan yuk. Tinggal di mana? Di apartemen ini, bla bla bla. Terus akhirnya nggak sampai ketemu kita, nggak ketemu. Lu sendiri, maksudnya nggak punya pacar? Gua kan masih punya pacar. Itu masih punya pacar? Iya. Dinar Candy? Gua nggak nanya. Nah, oke, terus? Masa bodoh gitu kan? Oke, terus? Akhirnya dia tahu gue punya pacar, maka dia nggak mau ketemu sama gue. Itu udah kita ngilang tuh. Kita ngilang, ketemu lagi lah setelah kejadian itu. Kejadian rehab, dia lampu merah apalah di sebuah kafe. Oh ini si Dinar ya? Iya, terus si asistennya tuh si Ajay. Karido, ada Kak Dinar loh. Jadi kan kalau kita sesama public figure, kalau misalkan ada kayak Irfan Hakim gitu, aku samperin, apa kabar Kak? Kayak gitu kan. Nah disitulah mulai, pokoknya singkat cerita, aku tuh kagum sama dia kayak kenapa dulu waktu di saat aku lagi famous, aku lagi di atas, aku punya semuanya, dia nggak mau sama aku. Kenapa di saat aku nggak punya apa-apa, nggak ada teman, nggak ada, jatuh banget. Karena mulai dari lu lagi nggak punya cewek saat itu. Kalau lu nggak punya cewek juga dia mau ketemu sama lo. Nggak tahu sih, nggak pernah nanya itu. Kayaknya. Karena tapi suatu kebanggaan aja menurut Ido, maksudnya untuk seorang Dinar ya. Jadi dia tiba-tiba orang yang datang di kondisi lu nggak punya apa-apa, lu bukan siapa-siapa lah tanda kutip ya. Dia datang dan menerima apa adanya. Dan menerima apa adanya. Kalau menolong aku nggak tahu maksud Kak Irfan Hakim menolong karena ya, menolong karena maksudnya jadi ada teman gitu, jadi lebih bikin lu tenang gitu kan, lebih pede karena ada orang yang mau nemenin lo, ada dekat sama lo tanpa melihat apapun dari diri lo. Iya, itu yang membuat ini perempuan bisa dibilang ya dia bisa cari cowok tajir lah, dia bisa cari cowok yang lebih famous lah, banyak lah, kenapa mesti gua gitu. Akhirnya satu ya di situ mulai sayang cinta. Terus ya. langsung itu pertemuan pertama setelah chat-chatan tapi tidak ketemuan. Itu ketemuan pertama? Enggak, yang di kafe tadi. Lanjut cerita, aku kan dulu jadi host di konten orang lah. Collab yuk, aku bilang. Ya udah kita ketemu. Nah, pas ketemu baru disitulah aku mengetahui siapa Dinar Candy dan disitulah ya bibit-bibit cinta muncul. Ternyata Dinar Candy yang lu bayangkan sebelumnya dengan pas ketemu bedanya apa? Sebelum ketemu lu pikirnya apa? Gampangan, murahan gitu ya? Iya. Terus ternyata nggak ada prestasi. Iya. Cuma kosong, menang body doang. Menang body doang. Diomongin. Ya kayak gitulah pastilah, sama lah pemikiran kita ngelihat ya, maksudnya. Ternyata beda banget. Maksudnya dia tuh mandiri, dia sayang sama, bahkan asistennya sampai ada yang 8 tahun sama dia. Iya. Terus dia saja itu kan? Iya. Dan aku baru tahu dia itu kayak 4 tahun berturut-turut itu eksis di
jadi nominasi DJ internasional. dunia. Iya. Dan jujur gue pun baru tahu Dinar Candy lebih dalam itu kemarin ngobrol. Maksudnya? Gue tuh kan ketemu dia tuh sering, kerja bareng sering, tapi cuma hai Dinar gitu doang, udah ada gitu. Jadi tapi gue menganggap itu ya cewek-cewek modal body. Pas ngobrol, gila lu pinter juga ya, lu hebat juga ya, lu ada isinya juga ya, terus dia salut gue. Karena yang di TV itu kita ngelihatnya kayak blow on. Iya, ternyata gitu, itu karakter katanya. Nah, lu jadiannya kapan? 2 hari setelah bikin konten itu. Cepet banget. Ya nggak tahu, ngalir aja. Tapi dalam waktu berapa bulan saja putus sampai berapa kali? 5 sama ini. Siapa yang mutusin? Aku. 5-5-nya? Iya. Jadi gini, Kak Ivan. Kita 2 hari jadian. Nggak ada pendekatan. Nggak ada tahu sifat sama lain. Ibaratnya, Kak Ivan bukan beli sesuatu lah. Mendapatkan sesuatu. Tapi belum tahu nih, ini apa. Pasti pas ngelihat kaget, kayak Ya, itu. kaget kan bukan berarti putus, kaget putus. Kan dunia kita berbeda. Maksudnya aku kurang tahu banget dunia DJ. Oke. Yang bikin lu kaget apa aja contoh-contoh? Aku ini ya Ternyata Dinar Candy apa? Contoh? apa ya, berantem pertama kita. Nih, berantem pertama kita. Jadi ada cowok bule yang dulu pernah ngedeketin dia. Terus dia ngomong kayak gini, aku di Indonesia, pokoknya dalam bahasa Indonesia, aku di Indonesia, aku lagi karantina. Dan dia ngebales, oh ya udah, kalau kamu butuh apa-apa bilang aja. Itu kita udah jadian, karena aku lihat di tanggal setelah kita jadian. Lu lihat, wajar lah aku marah. Lihat chatnya. Lihat. Wajar marah sih menurut gue. Ya itu berantem pertama. Oke. Wajar marah, tapi nggak sampai minta putus lah. Enggak, itu nggak putus. Nggak putus. Terus yang putus pertama itu apa ya? Oh, ini. Tapi tadi yang bikin lu marah apa ya? Kan dia respon cuma ya kalau dia trying to be a nice friend. Ya tapi kan nggak. Emang ada teman yang kayak apa yang lu butuhin gue sediain deh. Bisa. Masalahnya cowok ini, dia tahu cowok ini ngedeketin dia, dan aku kan nggak tahu ada apa di antara mereka. Kalau seandainya ini pure teman dia, aku nggak masalah. Ya dong. Oke. Tapi kan kalau perlu apapun tuh bukan berarti perlu apapun. Misal perlu tahu di mana tempat belanja yang bagus. Misal perlu apa gitu. Iya, akhirnya kesini-sini aku kayak ya udah nurunin ego lagi. Oke. Gimana sih Kak, kayak seorang player tiba-tiba tobat terus ngasih semuanya ke satu cewek, nggak mau kecewa, berharap banyak. Oke. Karena lu takut pasangan lu melakukan seperti yang lu lakukan ke pasangan-pasangan lu sebelumnya. Kayaknya itu. Emang setobat itu? Banget. Sepanjang sama Dinar nggak pernah selingkuh? Enggak. Nggak ada cewek lain? Boleh dicek. Nggak ada yang ngegodain lu juga? Ada. Ada? Tapi nggak lu respon? Enggak. Dinar tahu? Sebenarnya dia nggak tahu. Nggak pernah ngomong. Karena Tapi, gua tahu bikin hati dia sedih pasti. Halo Dinar, bukan? Jangan ada Dinar sih. Dinar. Gue kemarin nanya ke Dinar, mumpung ada lu nih. Jadi kenapa gue hadirkan Rido di sini supaya imbang. Ini kebaikan dari seorang Dinar juga loh ya. Dinar tuh tiba-tiba WhatsApp, Kak, Rido diundang juga deh, biar ini aku nggak enak ke Rido. Karena Rido banyak diomongin jadinya sama orang-orang. Ibunya Rido pun. Aku itu jujur ya, aku marah. Ke gue? Ke Dinar. Terus? Kenapa kamu nggak kasih tahu alasan aku marah? Kenapa kamu ceritanya setengah? Kenapa kamu mojokin aku seakan aku yang salah banget gitu? Jadi pas saat itu tuh apa akhirnya sebetulnya? Aku sempat ngomong tuh, bilang sama Kak Irfan, kalau kamu masih kita ke depannya, ini bukan masalah nanti aku takut soalnya ini udah sampai ke ranah keluarga aku. Iya. Dia sempat bilang, nyokap lu nonton? Bukan nyokap. Kalau nyokap nggak masalah, maksudnya nyokap apapun yang terbaik selama anaknya nggak disakitin atau apa, ya udahlah. Jadi keluarga ke nyokap larinya.
Oke, Nyokap, oke, oke. Yang lu ngerasa terpotong itu yang mana? Penyebab gini deh Kak, aku orang waras, nggak mungkin aku marah kalau nggak ada penyebabnya. Oke, penyebabnya adalah ketika meeting, Dia cerita apa alasan aku mutusin dia? lu marah karena ketika meeting, Dinar lebih banyak ngomong ke kliennya, lu agak sedikit dibelakangin, lu ngerasa nggak dihargain. Nah, itu iya, itu versi Dinar. Makanya aku meeting kemarin sama cowok, ada mau proyekan. Terus aku bilang aku meeting pengen disaksiin sama kamu, biar kamu tahu aku tuh kerjanya nggak aneh-aneh kayak gitu. Terus ada dia, terus aku meeting gara-gara aku tuh meeting itu kayak ngobrol ke dia terus, nggak ke dia. Jadi Nah kan meetingnya sama itu. iya, jadi kayak Iya, aku tuh kayak iya. ngadep gini, terus dia marah gitu. Marahnya gede banget. Tapi ada nggak yang dia bilang tangan dia di depan si cowok itu? Gini, Jadi gimana ya? Ini anggaplah di depan apa? ini aku Dinar, Dinar. si cowok itu. Gestur udah kayak gini. Si tangannya udah depan cowok itu. Dan di sini ada tangan cowok itu. Maksud aku gini loh. Aku tuh bukan nggak pernah meeting ya. Kita meeting di tempat Maksudnya ada gue aja lu gitu, gimana gak ada gue? tuh. Dan itu banyak, ada karyawannya, ada asistennya. Maksudnya Emang di bayangan lu kalau dia gitu tuh gimana? Gitu-gitu. ya enggak, maksudnya gini loh, apa ya? Ini sebenarnya tuh kayak kecemburuan dari gue sayang banget sama dia. Gue membacanya, maaf ya kalau gue salah ya. Tapi gue nggak tahu ya kalau pergaulan dia kayak gitu. Kalau menurut dia biasa, tapi kalau menurut gue maksud Kan gak bersentuhan juga, gak remas-remasan tangan, gak gitu juga. Kak, dia kayak gini. Nah terus? Posturnya kayak gini. Aduh, Ngajak come panco on. kali, ngajak panco. Iya, gue nggak tahu, tapi dari pandangan gue sebagai cowok, maksudnya ya terserah kalian, coba aja, coba Oke, kalau oke. ini kan dan satu lagi meeting dia itu kan meeting casual ya. Kenapa gue bilang casual? Karena di tempat yang berisik. Berarti nggak terlalu formal, nggak terlalu yang meeting udah konsen gue nih sama klien gue atau yang mau collab sama gue. Berarti kan bisa ngobrol sama gue, ngobrol sama dia, ngobrol sama gue, ngobrol sama dia. Jadi emang karena berisi, gue juga pernah meeting, terus tiba-tiba ada home band depan mata gue. Emang meeting kok gitu pasti deket, Rido. Gak mungkin gini-gini, gak kedengeran. Kalau gue, apa mas, gitu. itu kan versi dia. Kalau seandainya versi gue, misalnya apa? Gini, nggak ada yang, hah? Terus pukul-pukul manja, aduh. Oke, minum dulu ya. Pukul-pukul manja, gue tuh nggak apa ya? Gue tuh marah sebagai orang yang sayang sama dia aja. Oke. Kalau gue ngeliat, nih mau buka dulu nih. Lu nggak pede. Nggak pedenya? Nggak pede aja. Nggak pede. Saking sayangnya, lu takut kehilangan Dinar. Terus lu nggak pede dengan kondisi lu sekarang. Iya. Nggak pede. Takut ada orang yang lebih hebat dari lu yang bisa membuat Dinar lebih kelepek-kelepek dibanding lo. Gue nggak pernah takut. Gue nggak pernah takut Dinar direbut sama siapapun. Gue lebih takut kalau cewek gue itu yang genit atau gue nggak bilang Dinar genit ya. Gue lebih takut kalau cewek gue yang ke arah ke situ lah. Terus lu marah di tempat itu juga? Enggak. Gue ngehormatin dia. Terus? Udah pulang semua. Akhirnya gue pulang. Dia ngejar gue ke mobil. Kamu kenapa? Oh pulang lu ke mobil gitu? Enggak, gue diam aja. Tidak. Gitu. Enggak, biasanya kan pamitan. Dia naik mobil dia, gue lewatin, gue masuk ke mobil gue, udah gue pulang. Ninggalin Dinar sendiri situ? Dia kan banyak asisten ya. Kita kan memang beda mobil juga. Iya. Gitu. Ih lu mah childish. Nah, Childish masa kekanak-kanakan lu mah. ya apa ya? Jujur sama perasaan gue doang sih. Akhirnya putus. Malam itu juga? Enggak. Putusnya itu di 27-nya, malam berikutnya. Ya, tanggal 28 datang ke sini. Jam 11 kan lu putus kan? Ya, bisa cara. Sebenarnya udah males datang ke acara itu. Iya, Cuman iya. udah di DP ya udahlah. Abis itu lu DM dia? Enggak, chat. Chat? Ya gimana Nggak pun gua kan, dibales? gimana pun gua kan masih sayang sama dia. Nggak mungkin langsung hilang. Sampai foto-fotonya dihapus? Ya karena menurut gua ini udah berakhir.
Tapi lu masih DM dia. Tapi gue baca chat lu tuh ya, sedih lu, yang sedih, gue sedih banget. Karena ya ungkapan baru jujur dari seorang laki-laki yang saking cintanya siap melepas. Dinar cepat sembuh ya, makasih buat semua kenangan indah. Sedikit pun gak ada kecewa dengan hubungan ini. Terus makasih buat semua kenangan indah aku, sedikit pun dari hubungan ini. Aku happy kalau memang suatu saat kamu gak ada pacar atau aku belum nikah dan kamu mau nikah sama aku, cari aku ya Allah. Sehat dan sukses buat kamu, jaga diri ya Boboy, sayang kamu. Dinar, sekarang udah lepas beneran belum sih? Lu masih banyak, pasti berat lah. Masih ada harapan jadian lagi nggak? Nggak tahu. Sayang sih sayang. Tapi foto udah dihapusin semua? Udah. Dinar masih ada tuh fotonya? Ya itu kan Dinar. Kan gua sama Dinar bukan nggak sama. Dinar Rido. Mungkin cara kita berbeda. Oke. Mungkin dia lebih tenang atau apa. Dia lebih tenang. Lu nggak tenang. Dia lebih dewasa. Mungkin lu kurang dewasa. Ya, setiap manusia ada kekurangannya lah. Mungkin atau kayak gini loh, kayak atau gua yang kecintaan banget gitu. Iya. Tapi Dinar juga cinta sama lu kok. Dia ngomongin tentang tipe-tipe laki-laki yang pernah deketin dia. Terus dia bilang, bukan Rido ya. Bukan Rido ya. Jadi lu itu tetap ada di posisi baik di hati Dinar. Sebenarnya putus yang 27 itu sebenarnya itu kayak meledaknya hal-hal kecil yang ditahan akhirnya meledak. Meledaknya di situ. Oke. Udah capek nih. Udah ini ujungnya. Lu nggak hargain sebelumnya kan kejadian lagi. Ini putus ini terbesar. Ini masalah terbesar dari masalah-masalah sebelumnya, dan ini menurut Rido masalah fatal. Nggak terlalu fatal, tapi menurut Rido ini paling besar lah. Oke. Lu nyesel nggak ikut meeting? Ya nyesel. Andai lu nggak ikut meeting, lu nggak akan melihat hal seperti itu. Iya, tapi nyesel ikut meeting, tapi nyesel juga marah. Nyesel putus? Nyesel. Pengen jadian lagi nggak? Introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Keburu diambil sama orang, Dinar. Nggak takut. Nggak takut maksudnya? Karena Dinar itu pemberian Tuhan. Kalau Dinar sampai jadian sama orang lain, berarti Tuhan ngasih kode. Itu bukan terbaik buat lo. Kalau udah pemberian Tuhan, lo harus hargain, harus rawat. Kalau gitu bukan ditinggalin, diperbaiki. Gini Kak, kalau aku misalnya gini, kita itu kan menjalankan hubungan dua orang. Ya. Kan nggak mungkin aku kan juga punya hati, aku juga punya perasaan. Aku pengen dihargai. Punya hati dan punya perasaan dan pengen dihargai. Berarti aku harus saling. Nah, saling kan? Iya. Berarti dua orang, take and give. Bukan aku aja. Selama ini lu terus yang itu ya? Bukan terus gini, dihargain aja. Minimal di depan asistennya lah. Gitu, jembatannya aku dihargain sama orang-orang terdekat dia itu ya dia. Lu pernah nulis di Instastory, asisten harusnya di kondisi seperti ini jangan memperburuk keadaan. Itu kacau banget. Itu kacau. Maksud lu si Ajay? Ya entahlah. Gue gak mau sebut nama. Pokoknya itu kacau banget. Maksudnya seharusnya di kondisi kayak gini dia tuh lebih menenangkan kita gitu. Jadi gak usah ikut campur atau nggak usah ngasih statement yang dia nggak tahu kejadian yang sebenarnya gitu loh. Banyak sebenarnya. Kalau gue jujur sebenarnya nih, gue bongkar semuanya, kalian pasti hah gitu. Ayo deh, gue lagi pengen hah nih. Nggak. Satu nggak. Minum lagi deh. Nggak mau. Ya maksudnya kalau emang gue yang disalahin, biar gue aja lah, biarin aja. Oke. Kadung sudah tersiar kabar lu putus. Apa yang mau lu jelaskan kepada kita semuanya supaya imbang? Ya kayak apa ya, kayak kemarin yang di kontennya Kak Irfan, sempat gua ada beberapa yang gua kecewa, kayak dia ngebahas masalah pemberian. Oh iya, itu kan kado. Iya. Lu dikasih mobilnya tadi putih tadi. Iya, mobilnya itu. Tapi kan gue ngasih berlian. Enggak, gue nggak bahas itu. Yang gue sedihnya itu
Dia kenapa bahas masalah sepatu? Itu kan kado dari dia. Kan lucu. Anggap itu kesalahan gue ya. Gue ngorek-ngorek. Ya tapi kan dia bilang, kan bisa bilang itu kado kak. Iya. Oke. Selain bunga lu ngasih apa lagi ke dia? Selain berlian dan bunga? Berlian 1, 2, 3, 4. Ada 4. Empat apa? Cincin 3. Oh, berliannya kalung bukan 1. Berlian yang lu kasih sama mobil yang lu dapet mahalan mana? Tanya dia aja. Gue nanya ke lu, dia nggak ada di sini. Kalau ditotalin semua mahalan berlian. Oh iya. Berapa kali lipat? Ada beberapa kali lipat. Pokoknya itulah nggak penting juga menurut gua. Masa gitu mah nggak penting lah. Lu pengen ambil lagi berlian lu nggak? Hah? Pengen Enggak lah, ngapain gue bisa cari lagi. cari lagi berlian atau cari perempuan yang bisa nerima berlian lu lagi? Cari berlian lah. Oke. Gue tuh udah malas mulai dari awal lagi, makanya gue fokus banget sama dia. Sepatunya tadi masih lu pakai? Enggak. Gak pernah lu pakai lagi? Ada. Masa gue pernah nih, saking sayangnya gue sama pemberian kado dia itu, sampai netizen itu ngomong, kakak nggak ada sepatu lagi. Iya, ngomongnya kayak gitu. Ido itu kan tipenya kalau suka sama satu barang pasti Ido akan pakai itu terus. Jadi kalau udah bosan baru ganti gitu. Kalau sama barangnya Dinar Candy. Kalau sama Dinar Candy nggak ada bosennya? Enggak. Lu jadian lagi aja deh, sumpah deh, ini harus jadian. Lu udah sewa kapal pinisi. Berapa uang muka kapal pinisi itu? Belum, tapi mereka udah ngeiyain. Udah foto prawedding kayak pasca wedding. Itu sampai sampai kayak ngomong ini jadi nggak sih foto? Ya kan emang nggak rencana kita buat gini, nggak, emang ya udah jalanin aja lah. Oke, lu tadi beberapa waktu yang lalu ngomong katanya ingin memperbaiki diri dulu. Berarti ada niat memperbaiki diri. Ya mudah-mudahan bukan lu doang, Dinar juga mempersiapkan diri. Kita ngomongnya kita. Ada pembicaraan gitu dengan Dinar? Kesini-sini kita udah mulai udah komunikasi lagi sih? Udah. Saat itu kan Dinar bener-bener gak mau komunikasi. Iya, karena dia tipenya kayak gini. Kalau dia lagi ada masalah, dia mau tenang dulu, jangan di-push. Nanti ketika dia dingin, kayak lupa aja masalahnya. Nah, tipe itu beda sama dia. Kalau ada masalah, pengen dicari dulu solusinya, baru sama-sama tenang. Ya udah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa, Dok. Gak usah nyari yang sama. Kalau sama tuh homo. Kan beda, cewek sama cowok. Pemikirannya beda. Namanya beda kepala, beda hati. Iya itu, gak usah dipaksakan jadi sama. Betul gak sih, bro? Iya juga sih. Iya. Iya benar. Lu udah 33 tahun. Dinar udah 28 tahun. Iya, 28. Iya, lu keburu menopause lo. Jujur lagi. Apa tuh? Sempat kepikir nikah sama Dinar? Matanya sembab abis nangis ya? Katanya kamu tuh sosok yang diberikan dikirim Tuhan.